Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak beserta keluarga sehat selalu nggih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 2 keberagaman budaya bangsaku pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu siswa mampu membedakan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian yang kedua, siswa mampu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan dan menemukan contoh sikap persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Cukup? Terima kasih. Anak-anak, Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Nah, ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, anak-anak, di sini ada 3 kain dengan motif yang berbeda. Kalau diperhatikan, dalam ketiga kain tersebut terdapat beberapa segi banyak, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang segi banyak. Segi banyak dibedakan menjadi 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa perbedaan keduanya? Mari kita bahas. Yang pertama, segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Nah, sekarang coba perhatikan bangun persegi di samping. Sisi A, B, C, dan D adalah sama. Kemudian sudutnya pun sama. Kemudian satu lagi, segitiga di samping, sisi A, B, dan C sama. Begitupun sudutnya, bukan? Nah, itulah yang dinamakan segi banyak beraturan. Kemudian kita membahas sekarang segi banyak tidak beraturan, yaitu mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Sisi A, B, C, dan D tidak ada yang sama. Begitupun dengan sudutnya. Itulah yang dinamakan dengan segi banyak tidak beraturan. Kemudian Bapak beri contoh lagi. Silakan anak perhatikan. Sisi A, B, dan C tidak ada yang sama, bukan? Kemudian sudutnya pun tidak ada yang sama. Nah, itulah yang dinamakan segi banyak tidak beraturan. Nah, anak-anak, selain kain batik, Nusantara juga mempunyai keragaman budaya lain, yaitu berupa tarian. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tari kipas Pakarena. Nah, silahkan anak-anak pause video ini dan dibaca terlebih dahulu dari paragraf 1, 2, kemudian paragraf 3. Bacaan tari kipas Pakarena terdiri dari 3 paragraf. Nah, masing-masing paragraf mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingatkah anak-anak dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf pertama. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak, kalimat tersebut merupakan gagasan pokok atau gagasan pendukung? Ayo coba. Benar sekali, kalimat tersebut merupakan gagasan pokok. Kemudian kalimat yang kedua merupakan gagasan pendukung. Sudah paham nggih, anak-anak? Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kalimat kedua merupakan penjabaran dari kalimat pertama. Maka dari itu kalimat kedua merupakan gagasan pendukung, sedangkan kalimat pertama merupakan gagasan pokok. Seperti itu nggih anak-anak. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman nggih anak-anak. Di dalam keluarga,
hampir setiap anggotanya berbeda. Kemudian di sekolah, kamu juga mempunyai teman-teman yang berbeda, bukan? Nah, apalagi di masyarakat, kamu mempunyai tetangga juga yang berbeda-beda. Nah, tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Nah, untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ambillah sebuah sapu lidi di rumah kalian, kemudian cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu yang masih utuh tadi dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya bagaimana? Jadi anak-anak, pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Nah, bisakah sebatang lidi tadi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak, bukan? Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh batang atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Nah, dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, melainkan lebih mengutamakan kepentingan umum. Jadi, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Nah, benar, kita akan menjadi bangsa dan negara yang kuat. Nah, sekarang coba kita pahami kembali apa yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama ada membedakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kemudian yang kedua, menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks bacaan. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, untuk tugasnya yang pertama yaitu silahkan anak-anak temukan mana yang termasuk segi banyak beraturan dan mana yang termasuk segi banyak bukan beraturan. Kemudian tugas latihan 2, kita tadi sudah membahas paragraf pertama, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sekarang tugasnya kalian yaitu temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 dan paragraf 3. Begitu nggih, jika ada yang masih belum paham atau ingin ditanyakan, silakan japri Pak Guru. Nah anak-anak, mungkin itu sedikit materi yang dapat Bapak sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, Bapak mohon maaf. Pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.